Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 20 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita, melindungi kita, dan pasti memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita, secara khusus hari yang luar biasa ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-19. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan coba bacakan bagi kita ayat ini, dan saya berharap bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan akan membaca keseluruhan pasal ini. Biar kiranya apa yang saya bacakan ini menjadi pengantar renungan kita hari ini, dan saudara semua dapat memahaminya dengan baik. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, ketika disakiti, dijahati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluri kita cenderung untuk melakukan pembalasan atau menyimpan dendam di dalam hati, yang sewaktu-waktu ketika waktunya tiba, timingnya tepat, akan dilampiaskan. Sebagai orang percaya, layakkah kita memelihara dendam? Mendendam adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dendam itu berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan juga kebencian terhadap orang lain. Di dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan bahwa janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Semakin seseorang menendam, semakin orang tersebut dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung antara perilaku buruk yang satu kepada perilaku buruk lainnya. Memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang itu. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 menyatakan demikian. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita. Daud berkata dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup kita menderita dan semakin susah. Rasul Paulus juga menasihati dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, malah Alkitab juga berkata, firman Tuhan menegaskan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin.
Semoga apa yang saudara alami dari sebuah hubungan terhadap sesama kita, mungkinkah kita masih menyimpan kepahitan, sakit hati, tidak terima dengan perlakuan orang lain. Jika saudara masih tetap ada di dalam kondisi itu artinya Anda belum betul-betul paham akan firman Allah. Sebab jelas-jelas firman Allah menyatakan kepada kita hari ini kalau kita tidak boleh menuntut balas atau menunggu saat bagaimana kita dapat membalasnya. Bahkan kita tidak boleh membenci saudara kita di dalam hati. Amin. Lepaskanlah pengampunan. Percayalah bahwa ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau sendiri sedang melepaskan berkat terhadap dirimu sendiri. Mintalah kekuatan daripada Allah sehingga engkau dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupmu saat harus berhadapan dengan orang lain yang menyakiti hati kita. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini dapat mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, pengampunan yang tulus yang daripada Allah untuk kita. Dan Tuhan mengajarkan kita sekali lagi hari ini bagaimana kita harus juga tulus mengampuni orang lain. Diberkatilah kita semua dengan kasih karunia-Nya. Apa yang telah dijanjikannya untuk memberkati, apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu buat kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.